Peran dalam menumbuhkan budaya positif yang mana perlu dengan beberapa tindakan. Pertama, untuk memahami yaitu 3 komponen utama: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar manusia, menetapkan dan meyakini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif dalam arti sikap, ucapan, tindakan, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, kesadaran, motivasi internal, dan nilai-nilai kebajikan. Melalui disiplin positif, murid dibimbing untuk dapat mengontrol diri sendiri, baik sikap, ucapan, maupun tindakan, dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka sadari. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal, yang memungkinkan murid dapat mengontrol tindakannya sendiri. Tindakan yang murid lakukan muncul berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian, imbalan, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Motivasi manusia ketika melakukan tindakan, tujuannya yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua tujuan tersebut timbul berdasarkan motivasi eksternal. Sedangkan yang satunya, yakni menjadi diri sendiri seperti yang diinginkan dengan menghargai diri sesuai nilai-nilai yang dipercayai, timbul berdasarkan motivasi internal. Motivasi perilaku manusia. Pemberian hukuman dan penghargaan berlebih dilarang dalam mendidik murid karena memberikan dampak negatif yang membiaskan motivasi internal menjadi melakukan sesuatu karena ada sesuatunya. Menurut Alfian Cohen, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Identitas gagal berupa hukuman, identitas sukses berupa disiplin yang tercermin dari konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Dalam hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Dalam konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan dalam restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman, murid atau anak akan merasa tersakiti. Dalam konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedang dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ketika murid diberikan penghargaan, maka seolah-olah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Begitu menurut Alfie Cohen. Posisi kontrol guru. Sebagai seorang pendidik yang menghamba pada murid, posisi yang paling tepat dalam melakukan kontrol terhadap permasalahan murid ialah posisi manajer. Sebagaimana diketahui, ada 5 posisi guru. Yang pertama, posisi penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, guru menggunakan restitusi dalam membimbing murid untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri, sehingga murid dapat menilai dirinya sendiri dan melakukan perubahan sebagai jawaban atas permasalahan,
serta menciptakan identitas positif yang dapat menunjang keberhasilannya. Posisi manajer membina murid menjadi diri yang berdisiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terdapat 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Dari kelima hal tersebut terbagi menjadi 2 jenis, ada yang bersifat psikologis dan ada yang psikis dan psikologis. Untuk psikis dan psikologis yaitu hanya satu berupa kebutuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan yang 4 lainnya bersifat psikologis. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan atau nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, disepakati, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru memandu terbentuknya keyakinan kelas melalui curah pendapat yang kemudian disepakati sebagai keyakinan yang mereka percayai dan diamalkan. Fungsi keyakinan kelas ialah sebagai kontrol diri murid. Sebagai dasar, mereka memilih tindakan, ucapan, atau sikap yang dilakukan. Keyakinan kelas juga membantu ketika proses restitusi. Keyakinan sekolah atau kelas. Dalam menetapkan keyakinan kelas, guru memandu murid untuk melakukan curah pendapat sampai dengan menetapkan keyakinan kelas bersama murid. Pertama, memilih dan merubah ajuan kesepakatan kelas menjadi kalimat positif. Kemudian, menarik kesimpulan nilai-nilai kebijakan universal dari hasil kesepakatan kelas. Dilanjutkan dengan melaksanakan dialog peran semua antara murid dan guru dengan tabel T dan tabel Y sebagai penguatan terhadap pengamalan dari keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan tindakan penanganan masalah dengan cara mengkomunikasikan permasalahan dengan tujuan menumbuhkan keyakinan atau motivasi intrinsik pada diri murid untuk memperbaiki diri dan mengejar ketertinggalannya berupa solusi permasalahan yang diajukan oleh diri murid sendiri. Pada posisi sebagai manajer, guru menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dengan menerapkan pendekatan restitusi. Dari kesalahan murid dapat belajar dari pengalaman, menilai diri sendiri, dan menumbuhkan keyakinan sebagai motivasi jati diri murid berkarakter. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan sebagai penguatan kesadaran, semua akan melakukan tindakan yang terbaik yang bisa dilakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan sebagai identifikasi kebutuhan dasar. Semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dilakukan sebagai penguatan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan materi. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan wujud pendidikan yang sesuai kodrat alam dalam mendidik murid sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun murid dengan teladan. Budaya positif merupakan bentuk realisasi prakarsa perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Hal ini menunjang tercapainya visi guru penggerak dalam mewujudkan murid yang memiliki kepribadian, profil, belajar Pancasila. Dalam penerapan budaya positif,
5 nilai dan peran guru penggerak merupakan modal dasar dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan berkolaborasi dari semua warga sekolah, baik guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan orang tua murid. Refleksi materi modul 1.4 Budaya Positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi. Saya sudah memahami konsep inti modul 1.4 Budaya Positif terkait tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keseluruhan materi inti tersebut diresapi, dipenuhi, ditetapkan, diyakini, dan diterapkan pada tindakan dalam menjalankan budaya positif, serta berbagi dengan rekan sejawat untuk terus berkolaborasi saling menguatkan mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi sekarang itu yang dapat diterapkan itu adalah restitusi. Jadi mulai tahun sekarang tidak boleh ada yang namanya hukuman, karena itu akan terasa menyakitkan. Sehingga kalau konsekuensi itu boleh, karena konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan antara murid dengan guru. Ketika terjadi masalah, kalian membuat permasalahan-permasalahan, maka yang diterapkan untuk mulai sekarang itu adalah restitusi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah sebuah solusi yang diciptakan oleh murid sendiri. Gitu. Jadi tadi kembali lagi ke keyakinan kelas. Hal-hal atau masalah yang kalian lakukan, kalian perbuat, nanti kita komunikasikan, berdialog antara siswa dengan guru. Nah, nanti akan ditanya bagaimana, kenapa hal itu bisa terjadi, gitu. Alasannya kenapa? Terus yakin tidak terhadap keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang mana? Akan berakhir. Tujuan dan manfaat restitusi. Landasan restitusi. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan.
Restitusi fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam keadaan lebih baik. Kasus 1. Tony, Helmi, dan Azmi tidak mengumpulkan tugas belajar dan mengobrol serta bercanda di dalam kelas ketika mengikuti KBM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tony, Helmi, dan Azmi. Kalian tahu tidak kenapa Ustaz panggil sekarang? Tidak tahu. Tony, kamu tahu tidak? Kenapa? Kita kemarin di kelas malah ribut dan tidak mengerjakan tugas. Oh, seperti itu ya. Oh ya, memang semasa kalian itu masa-masa remaja ya, sukanya bermain ya. Nah, itu ya, masalahnya kalian tidak mengumpulkan tugas dan malah asik ribut. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Maaf Ustadz, kemarin kita malah ngobrol tentang game FF dan keasikan malah tertawa di kelas. Nah, itu boleh-boleh saja, cuman ketika di sekolah atau di kelas kalian harus tetap fokus untuk belajar ya. Jangan terganggu oleh permainan-permainan, supaya prestasi kalian dan kemampuan kalian tetap terus meningkat. Nah, kalau terhadap keyakinan kelas, apakah kalian yakin terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati? Yakin, tapi maaf kita malah tidak menghargai dan menjaga ketertiban kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu yang terpenting kalian yakin supaya kalian bisa berubah ya. Ya sudah, kalau kemarin kan sudah terjadi ya. Coba sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Meminta maaf pada guru dan tidak akan mengulanginya lagi. Terus ada lagi? Mengerjakan tugas yang belum selesai setelah jam pelajaran terakhir. Bagus. Ada lagi? Kita berjanji ke depannya akan proaktif dalam belajar dan mengerjakan tugas atau latihan dengan sungguh-sungguh. Bagus ya. Itu solusinya kalian utarakan, dan Bapak juga berharap mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati ya, supaya kedepannya seperti tadi yang sudah disebutkan lebih baik kembali ya. Kalau begitu silahkan sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing. Kasus 2. Amara membuli Lala dengan menyebutkan nama orang tuanya, sehingga Lala marah dan mereka berdua adu mulut sehingga membuat kelas gaduh di jam istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Amara, Lala, tadi kamu kenapa? Tadi Amara mengejek orang tua saya, Ustadz. Oh, jadi kamu marah-marah sama Amara ya? Ya, marah-marah. Pantesan. Amara, kalau kamu kenapa menyebutkan nama ayahnya? Maaf, Ustadz. Kan Amara cuma bercanda. Nah, Bapak akui ya, semua orang itu, pas Bapak ceritakan lagi, semua orang itu pasti punya rasa marah kalau dihina dengan menyebutkan nama ayahnya, dan juga setiap orang itu pasti suka bercanda ya, supaya tidak lurus-lurus aja hidupnya biar merasa senang. Nah, tapi bercandanya itu harus tahu waktunya. Kapan harus bercanda, bisa bercanda, kapan tidak boleh bercanda, dan caranya juga jangan mengejek nama temannya, berceritalah yang lebih baik lagi. Nah, coba untuk
Untuk hal yang telah terjadi, Lala marah-marah sama temannya, kemudian Amara mengejek nama orang tuanya. Nah, kalau dilihat dari keyakinan kelas, coba keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tidak menghargai teman, tidak menyayangi teman. Sebenarnya kalian yakin tidak terhadap keyakinan kelas? Yakin. Ya sudah, kalau begitu coba apa solusinya Amara untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Lala karena Amara telah mengejek orang tuanya. Sedangkan Lala, kamu bagaimana memperbaikinya? Saya maafkan, tapi jangan diulanginya lagi. Nah, sekarang kedua-duanya sudah pada sadar ya terhadap kesalahannya dan sudah tahu ya cara memperbaikinya. Coba sekarang silahkan meminta maaf secara langsung. Lala, Amara minta maaf ya karena sudah mengejek orang tua kamu. Ya, saya maafkan, tapi jangan diulanginya lagi ya. Ya, nanti sesudah pulang sekolah, saya traktir kamu es krim. Oke, ditunggu. Ya. Terima kasih ya. Ya. Ya, silahkan boleh kembali ke masuk ke kelas. Tanggapan siswa terkait restitusi. Lala, dengan adanya restitusi, kita bisa menilai diri sendiri dan menjaga hubungan yang baik dengan teman maupun dengan guru. Menurut Helmi, restitusi tidak seperti hukuman yang membuat kita sakit hati dan takut menerimanya. Dengan solusi memperbaiki diri sendiri, saya akan membuktikan diri bahwa saya bisa menjadi murid yang baik dan dapat menggapai cita-cita. Kesimpulan, menerapkan restitusi dalam menangani permasalahan sebagai upaya pemenuhan 5 kebutuhan dasar murid dan menguatkan kesadaran serta sehingga terbentuk diri yang lebih baik dengan keyakinannya belajar akan kesalahan yang telah dilakukannya.